saya serahkan sepenuhnya kepada Prof. Winarno. Monggo, Prof. Baik, makasih Mas Anung. PPT dari panitia ya? Oke, Prof. Siap, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Rektor UNESA, para pemateri, kawan-kawan yang hadir di ruang webinar kali ini. Luar biasa memang, dan urutannya tepat memang. Pertama rektor, kedua dekan periode kedua, ketiga dekan, dan yang keempat yang terakhir adalah mantan dekan. Jadi karena tinggal nutup saja itu. Dari sisi usia juga yang dekan senior Semarang kan yang paling sepuh itu juga harus di depan. Nah ini saya lihat konsepnya memang clear yang disampaikan oleh kawan-kawan. Lanjut Mas, PPT yang kedua, slide kedua. Jadi yang pertama disajikan, jadi urutan tadi yang disajikan konsepnya yang disampaikan oleh Cak Nur, saya biasa nyebut, jadi bukan Cak Hasan tapi Cak Nur ya. Ya. Jadi yang disampaikan Cak Nur, yang kedua rancangannya dari Prof D, Bu Mbak D Prof, Mbak Yu dekan yang profesor itu yang dari Semarang. Yang pengalamannya sudah 40 tahun jadi senior dalam sisi pengalaman. Yang ketiga Prof Adang itu luar biasa melengkapi informasi yang disajikan. Sehingga ini mudah-mudahan memperkaya wawasan kita yang hadir kali ini, dan yang hadir dari Gunung Sitoli sampai dari Manado itu hadir semua, Papua tadi juga ada. Jadi tugas saya sebenarnya tinggal nutup saja gitu. Nutup saja. Kalau konsepnya sudah, RPP-nya sudah, pelaksanaannya sudah clear, kan tinggal tutup saja dengan evaluasi. Nah, jadi beberapa pertanyaan tadi coba saya cermati yang ditanyakan Mas Daru misalnya kaitannya evaluasi kepada Bu Tandio, itu baik untuk diskusi kita kali ini. Jadi kegiatan kita, guru maupun dosen, sebetulnya tahapannya 3, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi. Lanjut Mas. Karena bagiannya tinggal nutup, nanti ada usulan baru yang mungkin bisa digunakan di saat COVID. Tadi disampaikan Jawa Timur zonanya merah, tapi tanggal 24 kemarin Madiun sudah hijau. Baru Madiun yang saya tangkap. Jadi di kurikulum kita itu pilarnya ada tujuan, ada isi sesuai dengan KIKD, dan ada strategi pembelajaran tadi yang banyak dikupas oleh Cak Nur dan Prof Adang, dan yang terakhir ada penilaian. Jadi keberhasilan kita itu ya bisa diukur semuanya. Termasuk kegiatan kita hari ini, webinar ini sangat-sangat cakep ini. Jadi 500 terisi terus, 499, 500 selalu bergantian seperti itu dari 7.000-an orang. Ini luar biasa menurut saya. Lanjut. Jadi tugas saya nutup yang nanti dievaluasi. Penuh, diklik biar penuh satu slide-nya. Jadi sajian pendidikan jasmani kita, saya masih sepakat dengan yang disampaikan oleh Prof. Tandio. Jadi medianya adalah aktivitas jasmani. Jadi konsepnya tadi sudah disampaikan, strateginya kalau tahapan gerak ada 3, kognisi, asosiasi, dan otomatisasi. Hanya ketika di pembelajaran yang terakhir itu sangat sulit, karena kegiatannya seminggu hanya sekali. Nah evaluasi bisa 2 aspek. Jadi evaluasi proses dan evaluasi produk. Proses itu kebenaran gerak, kalau produk itu hasilnya. Lanjut. Jadi nanti di teknis bagaimana mengukur keberhasilan sikap. Ini pilarnya, jadi yang diakui di Indonesia ada tetap 3 pilar tujuan pendidikan jasmani. Di slide berikutnya, jadi di tujuan pendidikan jasmani itu ada, nah ini ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Jadi kalau Bapak Ibu mengingat apa yang ada di kurikulum, maka 3 pilar ini harus dipenuhi. Inilah bedanya sport dengan physical education. Jadi kalau pendidikan jasmani 3 pilar itu harus diukur semua. Hanya nanti ada yang tes dan ada yang tidak. Karena begitu kena keterampilan, maka kita akan sulit mengukur keberhasilan keterampilan dengan tes.
Karena setiap orang di rumahnya sendiri itu punya alat yang beragam, ada yang punya, ada yang tidak, dan seterusnya. Jadi ini pilar kita, jadi guru SD memang penguatan di sikap. Jujur, tanggung jawab, kerjasama, percaya diri, itu harus dikuatkan di situ. Karena keberhasilan kita ke depan itu pada aspek itu yang harus dominan. Tapi di begitu perguruan tinggi, penguatannya adalah di pengetahuan. Sehingga ini berbagi saja, kalau tadi disampaikan oleh Cak Nur, bahwa eranya sekarang itu bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Jadi dunianya memang sudah harus seperti itu, sehingga kawan-kawan Bapak Ibu guru yang hadir di ruang ini nanti yang belum mulai memikirkan untuk mengembangkan itu. Lanjut. Jadi teknis dari sisi alat evaluasi, itu nanti 3 aspek ini menjadi slide berikutnya, Mas. Menjadi penting. Ini istilah yang sering muncul, jadi assessment dan evaluasi itu seringkali dua-duanya digunakan. Jadi pengumpulan informasi, pengumpulan data itu kategorinya assessment. Tapi begitu kita menilai, menafsirkan, memberikan nilai yang sifatnya kualitatif, itu sudah ada penafsiran, itu evaluasi. Jadi ketika kegiatan kita mengumpulkan data, mengumpulkan data, maka itu yang kita gunakan adalah assessment. Dan kalau di bidang kita penuhi, diklik 2 kali lagi. Jadi kalau di bidang kita, kalau di perguruan tinggi, di keterampilan, di olahraga biasa disebut tes, pengukuran, dan evaluasi. Tes itu adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, pengukuran untuk membandingkan secara kuantitatif, next, dan evaluasi adalah memberikan penilaian. Sehingga data-data yang kita kumpulkan, tadi yang disampaikan next, yang disampaikan Prof. Adang, jadi aktivitas yang dilakukan itu memang harus diukur. Jadi pengukuran itu kondisi, misalnya tinggi badan, berat badan, rentang lengan, tinggi duduk, dan sebagainya. Itu hanya mengukur saja, membandingkan dengan meteran. Dan ketika kita melakukan mulai di Aceh, di Medan, di Padang, Bandung, Malang, Surabaya, dan seterusnya, tentu sama, alatnya sama. Gunakan meteran, beli di toko bangunan kita gunakan, maka kita tidak akan nanya cara menggunakannya seperti apa. Tapi hasilnya relatif konsisten. Dan kalau kita mengukur hari ini tinggi badan Bapak Ibu pagi hari dengan sore hari dengan besok, tentu relatif konsisten. Ini yang membedakan dengan tes nanti. Lanjut. Jadi kalau tes itu kompetensi, jadi misalnya kecepatan, lari 100 meter, shooting, passing, ini faktor eksternal, itu luar biasa pengaruhnya. Sehingga kalau melakukan tes itu harus kondisinya sama, prosedurnya sama, alatnya sama, bisa jadi hasilnya berbeda karena yang diukur adalah kompetensinya. Gitu. Nah inilah sebetulnya kesulitan ketika saat pandemi. Lanjut nggak apa-apa, saat pandemi seperti ini. Sehingga secara teknis Bapak Ibu penuhi 2 klik lagi. Jadi Bapak Ibu tentu kesulitannya menilai sikap dan menilai keterampilan. Karena kalau COVID itu bukan by design, tapi by accident. Kejadian yang mendunia, musibah yang mendunia, tapi kita harus tetap eksis. Artinya situasi apapun, tugas kita menyelesaikan persoalan. Jadi kalau dievaluasi ada penilaian namanya proses. Jadi penilaian kebenaran gerak itu proses. Jadi kalau servis, kaki selebar bahu, ada awalan lengan kanan ditarik ke belakang, diayunkan, bola kena sasaran, dan bola masuk lapangan lawan. Itu proses. Tapi kalau produk tanpa melihat proses, jadi begitu masuk ke lapangan lawan, diberi skor, ada 2, 3, 4, 5, skor berapa dia masuk, itu produk. Seperti lompat jauh, kalau diukur hanya jauhnya lompatan, kecepatan lari, cepatnya lari, itu menjadi bagian penting dalam penilaian. Tapi itu kondisi normal. Nah sekarang bagaimana kalau kondisinya sekarang yang sedang kena COVID, semua dikerjakan di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Maka yang usulan saya, jadi dari sini itu, lakukan penilaian portofolio.
Jadi semua siswa melaporkan kegiatan aktivitas fisik atau aktivitas jasmani mingguan. Itu yang bisa kita ikuti, Next. Nah, kalau kita melakukan tes, apalagi tes keterampilan, misalnya permainan bola besar, teknik dasar bermain, misalnya keterampilan servis, itu tidak bisa dilakukan. Karena setiap orang kondisinya beda-beda, ada yang di rumah dekat lapangan, ada yang tidak, ada yang punya bola, ada yang tidak, sehingga dua hal itu tidak terpenuhi, jadi prosesnya tidak akan sama, alatnya juga akan beragam. Kalau itu dilakukan, maka hasilnya akan berbeda. 4 pilar yang biasa digunakan oleh Anarino, 1 ada prinsip, 2 ada isi, 3 strategi, dan 4 evaluasi. Seperti Bapak Ibu yang ikuti webinar kali ini, prinsipnya pokoknya ikut. Itu prinsip. Dari awal sampai terakhir nanti akan tercas sendiri, tambah sendiri pengetahuannya. Isinya apa? Nanti Bapak Ibu bisa ngikuti. Jadi sudah 3 paparan tadi, itu sebetulnya isi yang hari ini. Dan bagi saya luar biasa, kesempatan diskusi, mungkin kalau fisik juga jarang ketemu, baik dengan Cak Nur, Bu Tandio maupun Prof. Adang, apalagi orang Bandung ini agak sulit ini. Paling sama-sama, goesnya satu di Bandung, satu di Malang gitu ya. Jadi kembali pada tujuan PJOK, itu ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, strategi itu perlu di sini. Jadi bagaimana mengukur sikap, bagaimana mengukur pengetahuan, dan bagaimana keterampilan. Kalau pengetahuan, saya kira clear, kita online itu bisa. Baik untuk pembelajarannya maupun penilaiannya. Nah, sikap dan keterampilan itu hal baru. Karena tadi saya sampaikan, COVID tidak pernah direncanakan. Situasi seperti ini juga tidak pernah kita lakukan. Sehingga apa yang pikiran saya yang saya sampaikan, itu belum teruji secara empiris. Karena belum ada kejadian yang melandasi kita sebelumnya. Jadi nanti kita argumentatif, ini saya sajikan yang terutama di sikap dan keterampilan. Tadi usulan saya dengan pola portofolio. Bentuknya seperti apa? Itu ada di slide berikutnya. Jadi evaluasi itu menjadi bagian penting. Ya, lanjut Mas. Menjadi bagian penting dalam mengukur. Oke, lanjut. Masih ini konsep-konsep saja. Biar satu lagi. Ya, jadi ini contoh. Ketika kita mengevaluasi pengetahuan, itu kita bisa. Tes tulis, lisan, misalnya wawancara online juga bisa. Pilihan ganda, IC, formatnya itu bisa. Jadi dikerjakan online bisa. Kalau offline sudah biasa, online bisa. Soalnya sama, misalnya perilaku saat pengumpulan datanya juga sama. Jadi kalau kita biasa menggunakan misalnya Google Classroom atau Sipejar atau yang lain, itu maka sebenarnya kalau pengetahuan itu tidak ada persoalan. Sehingga ukuran saya itu bisa dilakukan. Tapi pembelajaran kita esensinya medianya adalah gerak. Sehingga nanti 2 aspek sikap dan keterampilan itu juga harus ada reportnya. Lanjut, ada reportnya. Ya, jadi tadi pola sudah disampaikan oleh Cak Nur bahwa kondisi sekarang itu tentu keselamatan itu nomor 1, itu clear tadi. Jadi jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan seterusnya itu menjadi penting. Nah, cara yang bisa kita lakukan, amati, tiru, modifikasi. Jadi perkembangan yang luar biasa saat ini, 1 slide lagi. Jadi perkembangan online yang bisa kita gunakan. Jadi model pembelajarannya misalnya dengan online. Itu kita cloning dengan modelnya Gojek atau Grab. Tapi harus aman. Jadi protokol COVID itu menjadi jaminan. Nah, penilaiannya gimana? Kita gunakan portofolio. Jadi anak-anak kita harus melaporkan kegiatan. Jadi kegiatan itu yang harus ditulis dan dilaporkan kepada guru-guru. Penilaiannya Bapak Ibu harus online. Karena anak-anak zaman sekarang itu harus ada hadiah langsung. Seperti anak-anak yang biasa main game. Begitu main misalnya kotaknya turun yang Tetris atau apa, itu langsung skornya muncul. Itulah sebenarnya yang esensi yang harus dikembangkan oleh kita, baik guru maupun dosen, untuk mengembangkan penilaian secara online. Jadi tugas
Misalnya siswa mahasiswa berikan penilaian terhadap aktivitas yang dilakukan. Jadi ketika dia melaporkan next, anak-anak melaporkan kegiatannya, maka kita akan bisa menilai secara objektif. Jadi kirim tugas secara online ke siswa atau mahasiswa dalam grup, pastikan bahwa pesannya itu diterima, seperti kita ketika pesan Gojek, mau pergi kemanapun atau GoFood, mau pesan apapun, tugas dikerjakan, maka lakukan evaluasi. Evaluasi yang objektif yang bisa dilakukan secara konseptual, karena ini belum teruji, dengan portofolio. Jadi setelah mengerjakan tugas, anak-anak harus melaporkan dokumennya, bisa foto, bisa video misalnya. Jadi tetap ngajari jujur itu menjadi penting. Sehingga kreativitas anak itu akan muncul. Saya kadang-kadang membayangkan kalau video yang diunggah anak-anak banyak, itu berarti wawasan kita akan nambah dan berikan apresiasi langsung. Kalau tugasnya bagus, benar, tepat. Misalnya kalau kita menggunakan Google Classroom, yang ngirim tepat, beri apresiasi. Yang lambat, ingatkan. Apalagi yang tidak ngirim, itu juga harus. Sehingga yang bisa melakukan penilaian bukan hanya gurunya atau dosennya, tapi per grup itu bisa. Dengan kalau misalnya kita Cak Nur yang biasa di hotel berbintang, begitu sudah pulang nanti ada bintang seperti kita gunakan Zoom atau Google Meet. Lanjut, begitu selesai maka nanti ada hal yang ada bintang yang muncul, mau kasih bintang berapa? Bintang 5, bintang 4, bintang 3, 2, 1 dan seterusnya. Sehingga ketika merancang pembelajaran maupun melaksanakan model lah itu. Amati model Gojek, rancang kegiatan, kelola pembelajaran secara online. Ini nggak boleh terlambat. Bisa Google Drive, bisa Google Classroom atau aplikasi lain yang bisa online sehingga semua bisa memanfaatkan. Simpan data di server online. Jadi Google Drive misalnya dengan alamat Gmail. Itu yang memudahkan kita. Jadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Lanjut. Jadi ini cara-cara yang kita bisa lakukan. Ini contoh saja. Jadi manajemen pengelolaan saya di mata kuliah. Saya sudah menggunakan Google Classroom. Jadi setiap kelas itu ada datanya semua. Lanjut. Seperti ini munculnya. Jadi sebanyak apapun kita bisa ngontrol. Jadi setiap kali pertemuan itu bisa. Jadi untuk semester kemarin itu sampai tugas ke-11 biasanya bisa 14, bisa 13. Karena COVID semua dosen ternyata memberikan tugas. Kalau di Semarang namanya Elena. Mungkin kalau orang lain Eleno. Ya. Karena akhirannya A dipakai orang Sunda jadi Elena. Lanjut. Nah ini dengan cara seperti ini. Jadi anak-anak kita itu bisa dikontrol. Jadi tidak ada alasan tugasnya terlambat dan seterusnya. Jadi laksanakan pembelajaran dengan aplikasi tadi yang sudah. Nah laporan portofolio di poin yang terakhir itu. Jadi pengetahuan itu kualitas laporannya. Kita bisa baca. Sikap, ketepatan pengiriman laporannya. Jadi yang tepat, yang tidak tepat, dan tidak ngirim kalau 3 kategori. Tapi kalau itu diberi kategori, anak-anak ada yang nakal, begitu terakhir dikirim semua. Sehingga yang muncul itu terlambat, tapi datanya lengkap. Dan ketika dibuka itu beragam. Sehingga kalau saya, jadi ada yang tepat dan tidak mengumpulkan saja. Itu kalau 2 kategori. Dan upaya termasuk keterampilan ngukurnya bukan keberhasilan keterampilannya, tapi upaya yang dilakukan. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang melakukan aktivitas fisik seminggu 3 kali, kalau di Bandung biasa disebut SKS, Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi kalau goes Selasa, Kamis, Sabtu mesti top TOP BGT, top banget gitu loh. Gitu. Jadi upaya yang dilakukan. Jadi aktivitasnya berikan tugas, tujuannya apa? Jadi yang dilakukan seminggu itu berarti kalau tertib seminggu 3 kali itu clear, berarti nilainya bagus. Lanjut. Nah ini contoh sajian portofolionya. Jadi materi oke. Jadi kalau materi kita Bapak Ibu materinya ada permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, maka munculkan saja yang Bapak Ibu inginkan. Kalau misalnya ada 7 materi, minggu pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Misalnya hari ini permainan bola besar. Anak-anak akan bermain, silahkan saja. Ada yang mau sepak bola, artinya nendang ke tembok berkali-kali misalnya.
ada yang bola basket, yang punya bola-bola basket, ada yang voli. Silakan saja, yang penting dia melakukan aktivitas jasmani untuk menumbuhkan habit baru, melakukan aktivitas. Bahwa olahraga itu bukan sastra olahraga, tapi memang betul-betul itu kebutuhan kita. Jadi saya sampaikan tadi di sini sebelum kita masuk ruang, lanjut. Mohon maaf Prof, kurang 2 menit Prof. Oke. Ya, lanjut Mas. Ini sudah sama, jadi ya, saya sampaikan di ruang ini, saya tadi pagi 4 jam. Lanjut Mas. 4 jam, jadi naik. Nah, ini yang saya maksudkan dengan kegiatan aktivitas jasmani itu. Jadi ada laporan, portofolio, ada nama, ada kelas, hari, tanggal, mulai jam berapa sampai jam berapa. Tempat kegiatan, jenis aktivitas, isi kegiatan dilaporkan. Lanjut, contoh berikut. Nah ini. Jadi ketika misalnya namanya Budi Jatmika, harinya kapan? Senin 25 dan seterusnya. Dia akan membuat laporan apa yang dilakukan selama seminggu itu. Itulah yang kita nilai dari aspek sikap dan keterampilan. Jadi keterampilan bukan keterampilan fisiknya, artinya kalau kita melakukan tes jelasnya nggak mungkin karena alatnya akan berbeda. Gitu. Sehingga secara teknis itu yang saya sampaikan, sehingga 3 aspek, lanjut, 3 aspek itu bisa diukur, jadi pengetahuan to clear seperti ini, rekamannya nanti ada semua kalau menggunakan Google Classroom, lanjut. Ini contoh-contoh yang sudah saya lakukan, termasuk mengidentifikasi di Google Drive kita simpan, sehingga tidak perlu beri hard disk yang besar. Bapak Ibu dengan Gmail itu bisa punya kapasitas penyimpanan yang tinggi. Lanjut. Jadi teknis, oke, lanjut Mas. Oke, keuntungan evaluasi online itu Bapak Ibu akan memperoleh data, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan bahkan kreativitas siswa atau mahasiswa akan muncul. Sekali lagi saya sampaikan, keterampilan itu bukan mengukur keterampilan tekniknya, tapi upaya yang dilakukan oleh siswa kita, sehingga nanti foto, video bisa diunggah di grupnya untuk dievaluasi secara bersama-sama, sehingga apresiasi langsung tadi bisa dilakukan oleh guru maupun kawan-kawan satu kelas untuk memberikan apresiasi. Sehingga itu database yang bisa dilakukan ketika nanti memberikan penilaian Bapak Ibu dengan kinerja lewat portofolio, itu sebetulnya bisa dilakukan. 1 slide lagi. Langsung di terakhir Mas. Ini catatan saja, jadi kalau nanti di share next di grup, itu Bapak Ibu akan bisa mencermati untuk memberikan informasi, untuk memperoleh informasi kaitannya dengan penilaian. Matur nuwun.